Kekem ayam bukannya jadi mercon, jadi kinclong dah. Lu kayaknya butuh Geta deh buat doain lu, yuk. Coba Get, kasih Get. Itu kan juga konstruksi sebenarnya yang kemudian udah mendarah daging dan dianggap sebagai kebenaran utama gitu, yang nggak bisa lagi ditentang gitu kan. Mas Iren ngomong dong nggak sih lagu apa yang terngiang di kepala gua? Apa? Who is that girl I see? Hi guys, welcome to our channel We Corner. Kebudayaan gue ya, gue kan orang Batak nih, Say. Ya, kebudayaan. Itu kan ada tuh konsep Parhobas kan. Nah, semua orang, para perempuan malah jadi bangga gitu. Selesai pesta adat, langsung nyapu, beres-beres, ngambilin, sorak-sorakan sampah gitu kan. Kalau kita nggak bekerja gitu, malah dianggapnya, lu nggak berbudaya gitu kan. Lu bukan perempuan gitu. Padahal, ya itu mereka menyenangi konsep itu. Dan apakah itu salah? Gue juga nggak bisa bilang salah gitu. Karena again gitu, itu kan otoritas tubuh lo gitu. Kalau lo ngerasa bahwa yes gue butuh ini, gue ngerasa tubuh gue fine dan gue ngerasa bahwa ya udah ideologi itu masuk di gue, ya silakan. Tapi ketika konsep itu dipaksakan, baru itu yang salah kan. Itu jadi gue juga nggak bisa bilang nih Parhobas bener atau enggak, tapi itu kan juga konstruksi sebenarnya yang kemudian udah mendarah daging dan dianggap sebagai kebenaran utama gitu, yang nggak bisa lagi ditentang gitu kan. Tapi kalau lu kemudian menjadi individu, karena kan kebebasan perempuan sebenarnya atau kebebasan semua orang kan terletak bukan pada kelompok tapi pada individu kan. Jadi kalau gue sebagai individu terus gue ngerasa bahwa kayaknya ini bukan gue deh, kayaknya ini nggak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan gue tentang diri gue, dan itu kemudian dipaksakan, baru itu menjadi sebuah kesalahan. Tapi ketika itu gue kemudian bisa speak up dan mereka terima, ya udah jadi fine kan. Yes. Mas Iren ngomong dong nggak sih lagu apa yang terngiang di kepala gua? Apa? Who is that girl I see? Jadi mulai, Say. Jadi Mulan Jamila. Tapi aku setuju banget Kak sama kata-kata kamu tadi Kak Iren. Ya itu kan tergantung kenyamanan pribadi ya. Jadi kalau misalkan saat kita melihat ada orang-orang nih yang sudah hidup bersama budaya patriarki dan senang melaksanakannya, itu bukan berarti mereka terbuai dengan patriarki gitu loh. Karena ya itu pilihan, mereka udah memilih untuk nyaman ada di daerah situ, aman ada di daerah situ. Menurut kalian gimana sih? Soalnya si Mimin Instagram ngelempar konten nih, nanyain yang soal tadi budaya bikinin bekal buat suami. Nah, banyak juga orang yang berkomentar kalau ya saya kan bikinin bekal ini karena saya senang, karena saya ingin menunjukkan cinta. Karena saya bucin. Karena saya bucin. Karena saya bucin. Gitu. Nah, berarti tapi kalau aku mikir berarti ya nggak bisa salahin pemikiran itu juga, karena ya kalau mereka senang masa kita mesti bilang nggak boleh gitulah, nanti kan lalalalalalala gitu. Menurut kalian gimana? Iya sih. Aku malah mau tanya sama Kak Iren jadinya. Sebenarnya korban patriarki sama orang yang terbuai dengan budaya patriarki itu sama apa enggak? Sebenarnya kan kita semua korban patriarki ya. Iya nggak sih? Kita kan semua, kalau menurut gue ya, semua jenis kelamin apapun gitu ya, sebenarnya kita kan korban dari konsep itu gitu, korban dari konstruksi sosial tersebut gitu kan. Terus kan kemudian lama-lama kan orang kan berkembang gitu kan, orang tumbuh, terus kemudian orang mulai kayak, maksudnya mulailah muncul pemikiran-pemikiran progresif gitu, yang kita kemudian sadar nih tentang kemerdekaan kita sebagai individu, terus tentang konsep-konsep otoritas kita terhadap tubuh dan segala macam kan. Lalu muncullah orang-orang kayak kita nih berempat gitu kan, yang misalnya ngerasa bahwa yang kita nih ceritanya menurut gue, tapi ini juga bisa dibilang sombong sih jadinya ya kan, kayak kita tuh udah dapat pencerahan gitu ya kan, dari buku-buku yang kita baca, dari pergaulan teman-teman kita gitu ya kan, dari pokoknya dari pengalaman kita sebagai individu di dalam
dunia yang berkelompok ini gini ya kan. Nah, terus kemudian kita sadar nih bahwa oh ternyata gue punya suara gitu. Oh ternyata tubuh gue itu merupakan sesuatu yang merdeka berdasarkan kehendak gue dan kehendak tubuh gue, bukan kehendak dari komunitas gue atau kelompok gue gitu kan. Nah, terus jadi akhirnya kita kemudian berani nih dan kita keluar dari zona yang biasa kita hidupi ini nih ya kan, bahwa perempuan harus rambut panjang, perempuan harus bisa masak, perempuan harus melayani suami, perempuan harus menikah pada usia 25 tahun misalkan. Kita udah keluar nih dari zona yang itu gitu kan. Dan tapi pada awalnya kita tuh korban gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang ngerasa bahwa oh ini udah sebuah kebenaran gitu, sebuah norma, sebuah ideologi yang udah nggak bisa lagi untuk lu lepaskan gitu. Udah ini begini adanya gitu. Misalnya ya dia udah nyaman gitu dengan konsep yang dia yakini sebagai kebenaran gitu, dan mau dibilang mereka salah juga, gue nggak punya hak untuk itu gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan menurut gue adalah gimana caranya kita kemudian meng-approach mereka untuk kita encourage gitu, gimana caranya biar mereka tahu bahwa oh lu juga individu yang bebas sama kayak gue gitu. Jadi kalau lu ngerasa lu punya suara dan suara lu tuh wajib untuk lu suarakan, ya suarakan gitu, jangan takut gitu kan. Tapi ya pada akhirnya tuh kayak ketika kita pun bersuara gitu, kita bilangnya kita kan perempuan, kita bisa memilih untuk begini, untuk begitu. Tapi pada akhirnya tuh ya kembali lagi gitu. Aku sering sih dengar kayak begitu ya. Mereka bilang ya kami kan udah diajarkan agama seperti ini, ya di Alkitab juga bilang begini. Ini juga jadi dukungan pakai ini tuh jadi pelegalan gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu, ketika pun aku bersuara ya mental lagi gitu. Jadi ya balik lagi gitu, ketika manusianya emang mau punya kesadaran lebih, itu akan terjadi gitu. Tapi kalau misalnya gue milih untuk seperti ini ya udah gitu. Itu sih yang terjadi gitu, pada realitasnya ya akan seperti itu. Nih menarik nih, karena Ayu udah bawa agama nih. Aku mau nanya nih ke kalian. Aku nggak bawa kak. Banyak yang akhirnya membawa ayat dari kitab suci untuk melegalkan, untuk membantu menguatkan opininya mereka. Nah, teman-teman, jadi gini, aku mau nanya ke kalian, aku salah nggak sih? Ini pengalaman pribadi nih. Aku salah nggak sih? Ketika ada orang kayak gitu, aku tuh suka ngerasa kalau, wah, ini udah bawa-bawa agama nih, udah bawa-bawa kitab suci, udah bawa-bawa keyakinan, kepercayaan mereka. Aku melihat orang-orang yang berkomentar seperti itu, mereka baik-baik saja dengan kehidupannya, survive dengan kehidupannya. Jadi aku ngerasa kayaknya aku emang punya pemikiran seperti ini nih. Aku punya pemikiran yang berbeda dengan mereka. Aku jadinya bukan jadi orang yang yang mau untuk mendebatkan lagi apa yang mereka tahu dan apa yang mereka yakini dan apa yang aku yakini. Karena aku merasa kalau nanti aku debatin nih, iman nih orang bisa goncang. Bahaya nih. Wah, kehidupan dia nggak tahu gimana kelanjutannya. Menurut kalian, apakah saya seorang pengecut? Salahkah saya saat saya memilih untuk tidak terlalu bersifat sefrontal ya mungkin para aktivis lakukan di luar sana untuk menyerukan kesetaraan gitu, dan memilih untuk oh ya udah kamu berpikiran seperti itu, aku berpikiran seperti ini, udah ya kita sama-sama terima aja. Tapi kalau kamu nggak terima aku ya nggak apa-apa. Pertanyaannya Clara salah atau enggak gitu? Iya, karena aku di satu sisi aku ngerasa ada yang salah nih. Namanya manusia ya, kita pengen supaya kita memegang apa yang kita pikirkan diiyakan oleh orang lain. Tetapi di sisi lain, aku ngerasa ya daripada aku merusak kehidupannya dengan ideologi dia yang ada saat itu dan merusak imannya, toh aku tidak mungkin bisa mendampingi kehidupannya day by day untuk menjelaskan semua yang terjadi gitu kan. Jadi aku oh ya udah pemikiran kamu begitu, pemikiran aku kayak gitu.
Tapi ya itu di sisi lain, ya aku ngerasa bersalah juga sama orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan ini. Maafkan aku, guys. Oh ya udah Aku Kak punya Geta. dua statement yang saling mendukung untuk ini. Satu, tentang perjuangan. Ya aku juga bukan tipe pejuang yang gimana-gimana ya. Maksudnya kayaknya Iren emang lebih banyak bergulat, berkutat di bagian itu gitu. Cuman kalau yang aku perhatikan sendiri dari kebanyakan sih dari catatan sejarah ya. Ketika kita berjuang kan kita nggak harus selalu maksa perjuangan, apalagi ini perjuangan yang panjang soal gimana cara kita bisa ngubah sudut pandang orang tentang ini kan. Ya kita mesti tarik ulur juga sih. Maksudnya jangan sampai kita mati di tengah-tengah gitu. Ya nggak sih? Soalnya kalau kita maksa, nanti orang bakal makin tajam juga ke kita. Ih lu feminazi, ntar dibikinlah lagi istilah yang makin ngeri-ngeri gitu. Jadi ya kalau memang pasti kamu bisa ngukur sendiri dong situasinya dan orang itu bakal nangkep atau enggak gitu. Pakai feeling aja kan. Kalau dari insting kamu mengatakan bahwa mau gue jelasin 45 menit juga dia nggak bakalan ngerti. Ya udah tinggalin aja gitu. Nanti di bagian lain atau di kesempatan lain ya kamu bisa bisa memperjuangkan ini dengan sebisa kamu. Dan yang kedua, lagi-lagi gimana ya, meskipun feminisme itu memperjuangkan kesetaraan dalam hal gender, tapi ini kan juga memperjuangkan, kata pertamanya kan kesetaraan. Dan sebenarnya kesetaraan dalam hal berpikir dan mengutarakan pendapat itu kan juga kesetaraan kan. Maksudku gini, ketika kita punya kebebasan untuk mengutarakan pendapat kita, sebenarnya orang yang ada di sisi berseberangan dengan kita juga punya hak yang sama loh. Jadi emang menurut, tapi ini masih aku bukan mau bilang ini yang paling benar, tapi ini yang sampai sekarang masih aku pegang gitu. Menurutku perjuangan yang paling baik itu yang sifatnya kayak dialogis gitu, Kak. Jadi gimana caranya justru kamu sama orang yang berlawanan dengan kamu tuh menciptakan ruang yang nyaman buat keduanya untuk saling berpendapat, sampai kalaupun misalnya kalian nggak sepakat, kalian sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kayak saling menghargai aja gitu. Tapi kan akhirnya dia juga jadi ngerti-ngerti dikit. Oh, feminisme itu kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Ya gue nggak setuju sih, tapi kalaupun ada seorang feminis yang jadi temen gue nggak masalah. Nah, itu lebih oke kan. Itu sih kalau menurut aku. Jadi nggak usah dipaksain juga. Iya, daripada gontok-gontokan pendapat gitu kan, Kak, jatuhnya juga akhirnya malah kayak apaan sih gitu. Aku sih lebih seringnya tuh kayak gitu. Misalnya nih menjelaskan gitu, udah menjelaskan terus muncul pertanyaan lain yang ujungnya kayak jadi debat, lebih baik aku bilang, oh ya itu pendapatku seperti ini. Tapi pada akhirnya kan kita saling belajar gitu dari pendapat dia, dan dia juga belajar dari pendapatku, dan menurutku mungkin itu akan berlangsung gitu dialognya terus-menerus, sehingga ya perubahan itu dikit, walaupun dikit tapi pasti ada, at least gitu. Dia cara bicaranya berubah, dia cara ngelihatnya berubah gitu, meskipun dikit gitu secara perlahan. Karena memang kayaknya kita ngomongin soal feminis, konstruksi sosial kesetaraan tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Karena kan ini akarnya itu udah mendalam gitu. Jadi ya aku sih pilihnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang, oh pendapatmu gini ya, tapi menurutku kayak begini, coba deh kita bertukar posisi pandangannya. Aku sih lebih milih kayak begitu daripada harus, enggak, kau sama begini, gontok-gontokan, no deh, ujung-ujungnya juga jatuhnya enggak bagus gitu sih. Dan aku setuju sama Kak Geta. Oke, Kak Iren mau jawab? Enggak, gue cuma bilang, gue kaget loh, iya benar. Gue kayak langsung ditodong gitu, bam. Tapi gue setuju banget sih. Setuju apa kata Geta gitu, maksudnya apa ya, kayak iya ini benar, ini sebuah perjuangan kita bersama gitu ya kan. Gimana caranya kita bisa kemudian meng-acknowledge ketidakadilan yang kita terima. Oh, gak kelihatan ya gini ya? Iya. Oke, gue tadi kayak gini.
Nah, iya maksudnya benar banget apa katanya Geta tadi bahwa ini tuh ini tuh perjuangan kita bersama gitu yang perlu untuk terus-menerus kita suarakan gitu. Dan bentuk perjuangan itu kan macam-macam gitu ya kan. Dengan diam pun bukan berarti kita nggak berjuang gitu ya kan. Kayak gue pernah baca nih, mumpung si Geta suka baca gitu kan, gue juga pernah baca nih novelnya. Pokoknya novel itu judulnya Silence gitu ya kan, Susaku Endo kalau gue nggak salah. Nah itu kan dia beratus-ratus tahun kemudian dia menghidupi imannya dalam diam gitu kan. Nah diam itu kan juga sebenarnya mereka rebel gitu kan, mereka melawan gitu, bukan berarti mereka diam nggak ngelakuin apapun gitu, tapi mereka justru dalam diam itu kemudian mereka berjuang. Nah itu juga yang mungkin Clara lakukan gitu. Dan ya tadi kayak Ayu dan Geta udah mention, kita lihatlah orang dengan siapa kita bicara gitu kan. Misalnya kita bicara sama orang yang kita udah tahu nih, ya dia nggak akan mudeng gitu, dia nggak akan juga mau denger. Terus ngapain kita wasting time untuk mereka gitu kan? Kayak udah kita berbesar hati untuk ya mungkin nanti akan mental gitu, tapi poinnya kan bukan itu, tapi poinnya adalah yang kayak tadi kita bilang, again, kita bisa berdialog sama dia. At least dia tahu kita, gitu. Dia tahu posisi kita ada di mana dan kita tahu posisinya dia ada di mana dan kita saling menghormatin posisi masing-masing. Dan gak penting juga sih menurut gue juga jadi salah kalau ketika kita tiba-tiba maksain pendapat kita untuk mereka terima. Itu juga nggak fair kan buat mereka. Ya. Itu baru feminisme. Iya, itu baru feminisme. Karena pada akhirnya kita memaksakan pendapat kita ke mereka kan, salah satu bentuk penindasan juga sebenarnya, pemaksaan pendapat. Oh, betul. Terima kasih jawaban kalian. Aku tidak perlu lagi merasa mengkhianati kalian para aktivis. Enggak, ya setiap orang punya perjuangannya beda-beda gitu platformnya ya. Memang ada yang jadi aktivis yang mereka di sana, ada yang ngebantu dari segi mana gitu kan. Tapi ya ngobrol-ngobrol kecil-kecil gitu juga sama orang-orang tuh itu udah membantu tahu. Kayak misalnya ngasih tahu dikit-dikit. Dan sebenarnya apa yang kalian lakukan sekarang juga itu bentuk perjuangan kalian kan? Kita. Iya, kita. Walaupun aku nggak punya YouTube channel di sini. Satu kehormatan ya. Gabung dalam perjuangan ini. Tapi tetap aja yang garis keras pun, maksudnya garis keras dalam arti yang kadang yang radikal lagi. Ya kadang yang agak keras pun juga mungkin diperlukan ya, khususnya dalam situasi kayak kalau misalnya di masa lalu itu terjadi ketidakadilan yang benar-benar kelewatan. Mungkin teman-teman juga ingat kayak kasus-kasus perkosaan yang banyak terjadi gitu ya. Untuk hal-hal yang kayak gitu ya kita menunjukkan kemarahan kita ya wajar lah. Dan bahkan kalau enggak, ya takutnya kalau kita nggak marah dipikirnya, oh dianya juga santai-santai aja. Jadi nggak ada yang nggak ada gregetnya gitu. Cuman ya emang nggak harus selalu juga dengan marah-marah gitu ya. Yes. Kalau misalkan ada yang itu kan udah penyimpangan banget ya kayak, maksudnya sampai ada kalau soal pemerkosaan, pelecehan, itu kan sebenarnya hal yang apa sih penyimpangan lah buat berbagai pemikiran pun, kecuali pemikirannya emang aneh-aneh gitu kan. Ya emang mesti dilawan dengan suara sih. Dan kayaknya untuk hal-hal kayak gini feminis juga ngebelain yang cowok ya. Maksudnya korban pelecehan itu kan bukan cuma perempuan ya. Yes. Laki-laki juga kan. Dan kelompok feminis itu berjuang dengan kekuatan yang sama loh untuk membela kelompok laki-laki yang ditindas. Maksudnya jadi korban dari sistem ini kan. Jadi kita nggak pilih-pilih mentang-mentang cewek, enggak juga. Bilang jangan sampai ngelihat cowok digebukin cewek, terus kita biasa aja, padahal juga sakit. Sama aja. Bilang, yang ini dikat terus kamu ngomong. Ya bener. Terus ya itu Kak, jangan sampai ngelihat foto cowok-cowok seksi, baju mereka, terus bilang, aduh rahimku hangat. Ntar dititin nih. Oke guys, jadi tuh nggak kerasa ya kita tuh udah ngobrol sejauh ini, udah selama ini, dan
Makasih banget untuk Kak Geta, Kak Iren yang udah mau dengerin curhatan aku. Ada nggak sih Kak yang mau ditambahin gitu untuk menutup sesi kita kali ini? Dari Kak Geta mungkin duluan. Dari aku, buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk kesetaraan, semangat. Terus bagi teman-teman yang udah pernah dikatain feminazi, ya di satu sisi mungkin teman-teman bisa cek lagi apakah yang teman-teman lakukan itu sudah benar-benar memperjuangkan kesetaraan, karena feminisme memperjuangkan kesetaraan kan. Tapi kalau emang udah memperjuangkan kesetaraan dan tetap digituin, ya mungkin itu bagian dari perjuangan teman-teman yang harusnya nggak bikin teman-teman patah semangat, tapi semakin semangat memperjuangkan ini semua gitu. Jadi terima kasih juga buat Wio Corner yang udah memperjuangkan ini gitu ya, dan udah mengajak aku juga ke sini. Semoga di dalam konten-konten yang selanjutnya juga tetap bisa menyuarakan isu yang sama. Semangat Ayu dan Clara. Jangan lupa Kak Iren juga loh, dia itu guest host juga, akan selalu tampil dalam beberapa video kalau dia bisa. Enggak, tapi ini punyanya siapa? Maksudnya Iren itu Ini gue bintang baru tahu loh, Say. Lu jangan macem-macem, Say. Jangan macem-macem, Say. Kemarin kan udah gue bilang, udah gue briefing sama lu lupa. Kan cuma lu sekali ya? nih gue sama Geta nih. Lu jangan macem-macem, Say. Ya, kagak inget kan dia kan Kak. Sebenarnya mereka berdua ini tamu tetap kita. Jadi saat kita udah kehabisan tamu, mereka berdua kan. Oke. Mereka berdua tuh aku tapi kan hostnya tetap Ayu sama Clara kan? Iya. Oh, ya berarti aku sama Iren yang bilang semangat ke Ayu dan Clara dong kali ini. Iya. Betul. Oh, gue jadi deg-degan. Betul. Si Ayu tiba-tiba gue kena ranjau. Yang punya rumah dicuekin kan itu. Iya. Itu maksud aku gitu. Nanti baru aku bilang thank you Iren, Ayu, Clara, dadah gitu di belakang. Oke, yaudah. Iren. Udah nih mulai ini gue. Oke, kalau dari Kak Iren apa nih? Kalau dari gue sih mungkin kayak gerakan feminisme ini gitu ya, atau perjuangan kita sebagai orang-orang yang katanya feminis gitu ya. Konsep ini tuh perjuangan ini tuh tidak akan pernah menemukan titik finalnya gitu menurut gue. Jadi kita akan terus berjuang, kita akan terus berikhtiar sampai nanti kita mencapai yang namanya keadilan itu gitu. Keadilan yang bagi semua gitu ya, baik perempuan maupun baik laki-laki, sampai pada akhirnya kita menjadi benar-benar setara. Setaranya bukan berarti sama, tapi setaranya itu sama-sama terbebas dari penindasan dan sama-sama diakui hak dan keseluruhan being-nya itu oleh masing-masing pihak gitu. Maksudnya setiap individu kita benar-benar sampai diakui. Kayak gitu sih. Dan thank you buat Ayu sama Clara yang sudah menyediakan platform yang bagus ini gitu ya, untuk kemudian gue dan Geta bisa bicara soal pemikiran kami nih, soal pendapat kami tentang feminisme, feminazi, dan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu keadilan dan kesetaraan gitu ya. Dan salut gitu untuk kalian berdua dan sukses. Keep it up, girls. Thank you. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita selesai ini semua, ada kabar yang gembira nih buat kita semua. Karena apa tuh? Kulit manggis. Ada ekstraknya. Karena walaupun akun We Corner ini adalah akun yang baru, channel yang baru merintis, tapi untuk menyulut supaya banyak orang yang juga mau banyak orang yang mau tahu nih soal isu-isu yang terjadi di sekitar kita, dan banyak yang mau benar-benar nonton video kita akan memberikan yang namanya giveaway dompet cantik. Kayak jualan ya. Kayak jualan. Dompet ini bisa kalian pakai sendiri.
buat teman-teman yang suka untuk menggunakannya sendiri, atau bisa kalian kasih ke istri kalian, pacar kalian, ibu kalian. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal like aja channel ini dan komen apa sih topik yang ingin kami angkat untuk kami sajikan kepada teman-teman WeCorner semua. Bisa juga dengan cara kedua nih, karena dompetnya ada 2 ya. Dompetnya ada 2. Cara kedua adalah dengan follow akunnya WeCorner di Instagram, terus tag ke teman kamu sebanyak-banyaknya, dan like sebanyak-banyaknya postingan yang ada di sana. Jadi jangan lupa buat ikutan ajang giveaway ini. Nah, yuk kita juga mau ngajakin Kak Iren, Kak Geta, juga teman-temannya dari Kak Iren, Kak Geta, teman-temannya MyLens untuk bisa Ambil, Kak. Ambil, Kak. Ambil, Kak. Kita ambil. Untung saya nggak punya teman. Aku ansos. Untuk bisa ikutan giveaway ini. Oke, saya ambil ya Kak Geta ya, MyLens-nya ya, temen-temennya ya. Nah, sampai situ aja. Thank you banget Kak Iren sama Kak Geta udah sharing bareng. Sama-sama. Sama-sama. Thank you Ayu Clara, thank you Iren. Thank you kalian semua, thank you Geta. I love you. Semoga nggak kapok ya Ayu ya dengan kelomotan Ayu dan ketidakjelasan omongan Clara yang suka typo kalau ngomong. So guys, jadi obrolan kita dapat menyimpulkan bahwa memang feminis itu bukan laki-laki versus cewek, tapi feminis itu feminis itu adalah kita versus patriarki yang tidak adil. Jadi semoga kita terus bersama-sama untuk memperjuangkan kesetaraan sebagai manusia. WeCorner, Because after all, We're just A human being. see you. Bye. bye.